Belajar. Kita belajar hari ini, kita gabung kelas 3 dengan kelas 4. Tetap walaupun digabung dalam satu kelas, maka pelajarannya tetap sesuai dengan kelas masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan. Semua buka topinya dulu. Cuma berdoa aja ya. Yuk. Siapa yang tahu artinya wujud benda? Ada yang tahu? Wujud benda itu terbagi atas tiga, yaitu benda cair, benda padat, benda gas. Benda padat bukan benda mati. 3 contoh benda padat itu yang ada di sekeliling kita itu apa? Benda gas. Bukan, contoh benda padat itu apa yang di sekeliling kita? Meja, kursi, ya, pensil. Kalau contoh benda cair itu apa? Air. Ya, pipex baru? Minyak. Kalau benda gas? Benda gas itu apa? Asap kendaraan sama udara. Oke, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi, tolong kalian diskusikan, ditulis bukunya. Tiga macam benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Tolong kalian tuliskan 5 contoh. Ya, 5. Ini ya, tolong kalian tuliskan sesuai dengan kelompok kalian 5 contoh. Tulislah 5 contoh. 5 contoh benda padat yang ada di sekeliling kalian. Padat. Di sekeliling. Gak boleh sama-sama kelompok yang ini ya, harus beda-beda. Nanti presentasi di depan. Dah? 5 contoh benda padat yang ada di sekeliling kalian. Yang kedua, 5 contoh benda cair yang ada di sekeliling kalian. Terus 5 contoh benda gas yang ada di sekeliling kalian. Apa yang kurang jelas? 5 contoh benda gas yang ada di sekeliling kalian. Dan soal terakhir,
benda padat, bentuknya tetap, ya, adalah pensil yang diletakkan, di atas meja atau di dalam kotak pensil, di atas meja atau di dalam kotak pensil. Bentuknya tetap, kotak pensil bentuknya tetap seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Udah jelas soalnya? Oke, tolong didiskusikan sesuai kelompoknya. Ibu mau menjelaskan materi kelas 4. Jangan ada tuh. Oke, untuk materi kelas 4 itu tentang IPS tentang kerjasama. Siapa yang tahu artinya kerjasama? Ya, lihat kerjasama apa? Buat suaranya. Kerjasama adalah apa? Oke, tulis kerjasama adalah. Tulis, ayo. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama. Kalian tahu nggak seperti apa kerjasama ini? Misalnya di sekolah, kalau kita gotong royong, itu namanya kerjasama. Apa yang kalian dapatkan dari hasil kerjasama? Cepat selesai bekerja. Enak nggak melakukan kerjasama? Gimana enaknya? Apa yang ada di kerjasama? Bisa cepat selesai. Oke, ibu bagi kelompoknya menjadi dua. Sama seperti kelas 3. Kelompok 1, kelompok 2. Ayo kita putar dulu. Putar balik ya. Jangan ada suara. Oke, sesuai kelompok yang ibu bagi, nanti kalian diskusikan setelah hasil diskusinya selesai, diperhatikan ke depan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kalian diskusikan tentang kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Tuliskan contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Minimal 3. Itu artinya minimal 3. Tuliskan contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Minimal 3. Tuliskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Minimal 3. Kelompok 1 jelas soalnya? Ada yang kurang? Di lingkungan sekolah minimal 3. Yang kedua, sebutkan manfaat kerjasama
manfaat kerjasama dari ketiga contoh kerjasama yang kalian sebutkan. Tuliskan manfaat kerjasama dari ketiga contoh kerjasama yang kalian sebutkan. Mengerti soal mereka? Tuliskan manfaat kerjasama dari ketiga contoh kerjasama yang kalian sebutkan. Tadi kan nomor 1 menyebutkan 3. Nah, terus kalau ada manfaat ketiga itu. Oke, diskusikan dimulai dari sekarang. Jangan ada suara. Ibu tunggu 5 menit. Kelompok siapa aja enggak mengerti? Bagaimana sekali ya? Benda cari yang ada di sekolah. Air ini ini kan ada yang nomor 1 tadi kan 3 masuk kerjasama. Contohnya nomor 2 ini apa manfaatnya kalau maksud dari nomor 1 ini? Manfaatnya kalau nomor 2 ini apa manfaatnya dari yang ketiga ini? Itu maksudnya. Misalnya kalau ini gotong royong kan dari nomor 1 gotong royong. Ada manfaat dalam pengusian gotong royong nih. Gitu. Udara, asap kendaraan, bensin kan 3 nya 5 ya, bensin, terus solar, itu kan ada gasnya. Kelas 3 udah siap? Belum? Berapa menit lagi ditunggu? Soal nomor 4 mengerti nggak apa maksudnya? Kalau nggak mengerti kita nanti sama-sama mengerjakan. Kalau nggak ada lagi kalian dapat nggak apa-apa. Dah?
Uap air. Uap air. Kalau di loka kote singkat membuat itu adalah gas. Jawabannya sama karena ini kelompok ada yang berbeda ya. Tapi jawaban kalian harus berbeda dari kelompok dua. Tidak apa-apa. Selesai. Lanjut contohnya. Satu aja manfaatnya nggak masalah. Jadi ini manfaatnya orang ini apa? Masalahnya ini ya, maksudnya begini. Iya, ini kan dari mas manfaat dari nomor 2 kan? Selesai dong. Nomor 2. Nah, ini kan masih manfaat dari nomor 2. Manfaat dari nomor 1 apa? Manfaat dari nomor ini apa? Oh, maksudku ini manfaat dari kelas ini satu aja manfaatnya. Nomor 1 bisa ada, bisa ada. Nomor 2 bisa ada, nggak masalah. Soalnya baru jawab. Pindah ke depan. Lima contoh benda padat, yaitu jawabannya meja, kursi, pensil, buku, pipet. 2. 5 contoh benda cair. Jawabannya air, minyak, pipet, minuman, bensin. 3. 5 contoh benda gas. Jawabannya asap kendaraan, udara, bensin, solar, uap air. 4. Tuliskan contoh peristiwa di lingkungan sekolah yang menggambarkan sifat benda padat. Bentuknya tetap adalah pensil yang diletakkan di atas meja atau di dalam kotak pensil. Bentuknya tetap seperti sebelumnya. Jawabannya pensil yang diletakkan di atas meja atau di dalam kotak pensil bentuknya tetap seperti sebelumnya. Jelas kalian dengar? Kelompok 2 ada nggak beda jawabannya dari yang dibacakan kelompok 1? Jawaban dari yang beda jawaban apa? Nomor 1. Coba kalian sebutkan dari situ contoh.
Manfaat yang kedua, supaya tidak dalam belajar. yang ketiga, Manfaat membersihkan dalam supaya dia belajar. iya bagus. Semua yang kalian sebutkan itu adalah bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Dan jawabannya sudah bagus. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terus tangannya. Oke, tangan dulu. Tunggu ya, kelas 3 dulu. Kesimpulan dari pelajaran IPA pada pagi hari ini adalah, enggak, dengarkan aja. Bahwa benda padat itu terbagi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Tadi udah kalian sebutkan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di sekitar kita. Tapi masih banyak lagi contohnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Jadi untuk pelajaran minggu depan akan kita memperdalami lagi tentang